Pernah nggak sih ngerasa kecewa waktu nonton film adaptasi novel favorit? Kok rasanya beda banget sama di buku? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas kenapa kesetiaan itu bukan satu-satunya cara buat menilai dan gimana sebuah cerita bisa bertransformasi dalam ekosistem budaya yang ternyata kompleks banget. Pasti sering banget kan dengar pertanyaan ini, filmnya setia sama novelnya nggak? Kedengarannya sih sederhana ya, tapi ternyata jawabannya itu jauh lebih rumit daripada sekedar bilang iya atau tidak. Nah, rasa kecewa itu ada istilahnya loh, namanya tirani visual. Ini terjadi waktu imajinasi kita yang udah liar pas baca novel, tiba-tiba dibenturkan sama versi visual di film. Contoh nyatanya kasus Gadis Pantai, karya Pramudia. Filmnya itu seringkali dihakimi bukan karena bagus atau jeleknya, tapi seberapa pas film itu dengan bayangan di kepala para pembacanya. Tapi, gimana kalau dari awal pertanyaannya yang keliru? Gimana kalau kita berhenti terjebak sama soal setia atau nggak setia? Dan coba lihat adaptasi sebagai sebuah ekosistem budaya yang dinamis, tempat banyak banget kepentingan saling bernegosiasi. Oke, pertama-tama yuk kita intip dulu apa yang terjadi di balik layar. Ada kekuatan ekonomi dan kreatif apa sih yang akhirnya menentukan cerita mana yang layak diangkat ke layar lebar? Dan, coba lihat ini. Ternyata, 70% film box office di Indonesia itu hasil adaptasi novel. Ini bukan kebetulan ya. Ini adalah sebuah strategi bisnis yang udah terhitung banget buat cari untung dari karya yang pasarnya udah jelas ada. Jadi industrinya tuh punya beberapa jurus jitu. Pertama, mereka manfaatin basis penggemar novel yang udah loyal. Kedua, mereka mengubah teks jadi aset komersial lewat proses yang namanya ekranisasi, jadi bisa dibikin merchandise, sequel, macam-macam. Dan yang ketiga, mereka bahkan menjual validasi imajinasi, di mana kita sebagai penonton rela bayar tiket cuma buat lihat visual dari apa yang selama ini kita bayangin. Tapi, ya ini bukan cuma soal cuan loh. Sutradara atau adaptor itu perannya krusial banget sebagai penerjemah budaya. Mereka harus pintar-pintar menyeimbangkan tiga hal, visi kreatif mereka sendiri, hitung-hitungan bisnis, dan yang paling penting, gimana caranya cerita itu tetap relevan buat penonton zaman sekarang. Nah, disinilah muncul konsep yang menarik banget, ketidaksetiaan strategis. Ambil contoh film Bumi Manusia. Mungkin pemilihan aktor populernya dianggap nggak setia sama deskripsi di buku. Tapi itu adalah langkah strategis biar karya sastra yang berat bisa diterjemahkan jadi tontonan yang lebih mudah dinikmati banyak orang. Oke, kita lanjut ya. Faktor berikutnya adalah mediumnya itu sendiri. Mau itu opera, film, atau serial TV, setiap format itu punya aturan main yang beda-beda. Dan ini bakal ikut membentuk ulang ceritanya. Coba deh kita bandingin. Adaptasi opera karena terikat sama durasi musik, ceritanya jadi lebih simpel, dan penontonnya pun udah maklum. Nah sebaliknya, film punya kebebasan visual yang luar biasa, tapi justru jadi dituntut buat ngasih detail yang konkret dan memuaskan mata penonton dalam waktu yang terbatas. Beda banget kan? Dan ini lebih dalam lagi. Di luar batasan teknis, sebuah adaptasi itu bisa kita anggap sebagai termometer budaya. Dia merefleksikan pergeseran nilai-nilai di masyarakat, soal gender, politik, dan norma sosial dari waktu ke waktu. HP yang dianggap wajar di abad ke-19 bisa jadi dikritik habis-habisan di abad ke-21. Wah, kalau mau lihat contoh yang paling pas, kita lihat aja deh perjalanan kisah Siti Nurbaya. Dari film klasik tahun 1941 yang fokusnya mengkritik adat kuno, terus geser ke era sinetron yang lebih drama konflik keluarga, sampai di era sekarang yang menafsirkannya jadi simbol perlawanan dan feminisme. Setiap adaptasi baru itu seolah-olah lagi ngobrol dengan versi sebelumnya dan juga dengan zamannya. Nah, sekarang kita sampai di potongan puzzle yang terakhir. Dan ini penting banget, yaitu kita, para audiens. Di zaman serba digital ini, kita tuh udah nggak bisa lagi dibilang penonton pasif. Kita semua udah jadi prosumer, produsen sekaligus konsumen. Kita nggak cuma nonton, tapi juga aktif menafsirkan, terus bikin konten baru. Mulai dari fanfiction, meme, sampai debat seru di media sosial yang akhirnya nambahin lapisan makna baru ke sebuah karya. Contoh yang paling gampang kita lihat ya, film Tilik. Ingat kan? Makna film ini tuh jadinya nggak dimonopoli sama sutradaranya. Justru, makna barunya lahir dari medan perang. Di media sosial, debat viral dan diskusi para netizen malah melahirkan narasi tandingan yang kekuatannya sama besarnya dengan film itu sendiri. Oke, jadi gimana dong cara kerja semua ini kalau digabungin? Si produksi, medium, dan audiens ini gimana mereka saling berinteraksi?
Gampangnya bayangin aja ini kayak sebuah ekosistem. Makna sebuah karya adaptasi itu lahir di persimpangan tiga kekuatan besar. Memori kultural, yaitu apa yang udah ada di kepala kita tentang cerita itu, lalu konteks produksi, yaitu kepentingan industri dan si pembuat film, dan yang terakhir, tanggapan audiens, yaitu gimana kita merespon dan bahkan ikut menciptakan makna baru. Artinya apa? Poin pentingnya adalah kita harus buang jauh-jauh deh ilusi kalau ada satu cara yang paling benar buat menilai sebuah adaptasi. Karena maknanya sendiri itu cair, hasil dari sebuah negosiasi yang nggak akan pernah ada habisnya. Dan ini membawa kita balik lagi ke pertanyaan paling pertama tadi. Tapi sekarang, semoga kita udah punya kacamata yang baru buat melihatnya. Jadi, daripada pusing mikirin apakah film ini setia, ada pertanyaan yang jauh lebih keren dan lebih dalam. Bagaimana film ini bernegosiasi dengan memori kita dan juga dengan konteks zamannya. Pertanyaan inilah yang justru membuka pemahaman kita lebih luas. Karena pada akhirnya, adaptasi adalah cara sebuah cerita untuk terus hidup dan relevan dari satu generasi ke generasi berikutnya.